Selanjutnya acara yang ketiga yakni acara inti, acara webinar internasional pelatihan kesiapan kerja dan kewirausahaan global yang diikuti oleh peserta. Ini laporan kepada pembicara ya. Ternyata mahasiswa kita sangat antusias sekali untuk belajar. Undangan mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia, izinkan saya menyapa dan memperkenalkan dan mengedifikasi sekaligus kepada ketiga pembicara kita. Pembicara yang pertama, ini Mr. Holil, Muhammad Holil ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. How are you, sir? I am fine, terima kasih. Oke, beliau akan menyampaikan materi pelatihan kesiapan kerja dan kewirausahaan global dengan tema Packaging Success, Mastering the Art of Presenting Yourself in Today's Job. Kita akan belajar kepada figur yang memiliki pengalaman mendunia ya, bukan hanya di Indonesia saja, tapi beliau sudah kenyang ya Pak ya, dengan beberapa pengalaman malah separuh usia beliau habis di luar negeri nih, tapi tidak lupa dengan negara asalnya, dibuktikan dengan mau berbagi dengan kita semua mahasiswa-mahasiswi Universitas Nurul Jadid. Beliau adalah seorang COE Supply Center of Excellence di California, Trade Research Analyst of Bangkok ya. Ini kalau saya bacakan CV beliau rata-rata semua dari luar negeri gitu ya. Sangat menarik sekali untuk kita belajar dari beliau. Saya berharap kepada semua mahasiswi, mahasiswa mengosongkan gelas pengetahuan untuk menimba ilmu kepada beliau. Kalau saya edifikasi semua nih, CV-nya beliau sangat banyak nih. Cuman yang sangat menarik adalah beliau itu seorang komisioner dalam bidang pengembangan juga sebagai seorang relief internasional Los Angeles. Selamat berbagi kepada mahasiswa kami, Bapak Muhammad Holil. Kami persilahkan kepada beliau untuk mempresentasikan dengan tema Packaging Success. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yeah, thank you very much. Matur sekelangkong kalau bahasa Jawa Timur ya. Motor sekelangkung juga. Bahasa Tanjung. Mungkin banyak dari teman-teman ada yang pernah dengar nama saya. Kalau masih belum, saya perkenalkan secara singkat. Saya juga santri Nurul Jadid sampai sekarang, alumni tahun 98. Saya di Nurul Jadid itu sekitar 6 tahun dari 92. Setelah itu saya hijrah ke Jogja, ke Singapura, lalu mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Amerika. Itu tahun 99, 2000 sampai jenjang S1, S2, dan saya belum S3, jadi bagi para akademis, saya salut bagi Anda atas prestasi atau capaian yang sudah sampai semua miliki saat ini. Saya tidak menyukai dunia S3, tapi saya lebih cenderung untuk mempraktikkan konsep yang saya pelajari, dan saya saat ini berprofesi sebagai direktur supply chain di sebuah perusahaan aero defense. Aero defense itu sama dengan kedirgantaraan di Amerika. Sudah sekitar 15 tahunan. Alhamdulillah. Semuanya di United States dengan beberapa tahun di Prancis. Tujuan dari berbagi saya bisa share ya. Saya akan share sedikit material yang menurut saya akan simple. Mbak, ini berapa menit saya bisa share? Kami beri waktu 30 menit, kira-kira cukup nggih? Oh, cukup sekali. Baik. Saya lebih senang untuk berdiskusi dengan mendengar pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertama, sebelum saya lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya.
sebenarnya saya mohon maaf, saya ini ada di dalam hotel, sedang tugas luar kota di California. Tapi setelah saya mendengar bahwa ini adalah aktivitas human development untuk menyiapkan kawan-kawan yang siap untuk wisuda tahun ini, saya langsung bilang iya walaupun saya masih ada di hotel. Jadi alhamdulillah, dan saya berterima kasih karena ini adalah sebuah komitmen bagi saya, karena semenjak saya masih di Nurul Jadid sampai saya kuliah di luar negeri, saya selalu aktif dalam lingkup mentoring program, baik sebagai mentor ataupun sebagai mentee atau orang yang murid ya. Jadi ketika saya diberikan kesempatan untuk berbagi walaupun 10 menit untuk memberikan masukan atau warning bagi teman-teman sekalian, saya sangat berbahagia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk para sivitas Universitas Nurul Jadid. Oke, sebentar lagi saya mau share. Bisa dikonfirmasi sudah bisa baca semua? Sudah. Jelas kelihatan Mas Holil. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Once again, thank you very much. Saya biasanya pakai bahasa Inggris, jadi kalau agak belepotan, mohon maaf. Topik yang akan saya bicarakan kali ini adalah topik bagaimana caranya kita mempackage. Istilah package itu bukan hanya box, bukan kotak atau tas, tetapi secara holistik, kita tuh masing-masing individu selalu dalam konsep mempackage diri atau membungkus diri atau membentuk sebuah portfolio untuk diperkenalkan ke orang lain. Setiap saat dan setiap waktu itu selalu dalam proses menjual diri. Istilah menjual diri itu sepertinya konotasinya buruk ya. Dalam berkomunikasi di keluarga semuanya, antara istri dan suami, antara anak dan keluarga, selalu ada interaksi, negosiasi, komunikasi itu dua arah, ada yang menerima, ada yang memberi. Ini yang saya maksud dengan packaging, bahwa kita itu perlu menyiapkan diri untuk mengatur strategi bagaimana caranya agar apa yang kita inginkan dalam konsep bisa diterima dengan sejernih mungkin, selugas mungkin, seperti apa yang kita inginkan. Ini yang akan saya bagikan. Memang saya akui, saya bukan pakar humaniora atau pakar marketing, tapi saya yakin ada beberapa pengalaman penting dari 23 tahun saya di Amerika dan di Eropa yang secara kalau dilihat secara lurus ya, ada poin-poin tertentu yang pengalaman tersebut tuh selalu berulang, dan dari masa ke masa augmentation atau tingkat kerumitan permasalahan itu kalau dilihat sama saja sebenarnya, cuman dari angle yang berbeda. Nah, itu yang akan saya tekankan dalam pengalaman sharing kali ini, sekaligus sebagai motivasi buat teman-teman alumni, calon wisudawan dan wisudawati Universitas Nurul Jadid. Ada 5 tips yang ingin saya bagikan. Kalau Anda pergi atau go online mencari konsep-konsep atau tips sukses untuk pemula atau profesional muda, Anda akan banyak menemukan masukan-masukan tergantung siapa yang Anda baca atau resource mana yang Anda baca, akan mendapatkan banyak sudut pandang yang berbeda. Tapi menurut saya semuanya berkisar dalam sebuah konteks yang sama, yaitu tentang mengetahui diri kita sendiri. Know who you are. Siapa diri Anda? Itu yang mungkin pertanyaan gampang, yang terkadang kita sulit menjawabnya. Sebentar lagi saya akan mencoba untuk scroll para peserta dan saya pilih seseorang dan saya akan coba untuk menanyakan Anda untuk menjelaskan diri Anda dalam kurang dari 1 menit yang menurut Anda informasi yang Anda berikan kepada audiens di sini adalah informasi penting tentang diri Anda. Jadi agar Anda tidak
ngantuk akan saya rahasiakan siapa yang akan saya pilih. Oke, kembali ke topik yang pertama. Apa yang saya maksud dengan know who you are? Kalau kita lihat, saya kurang tahu kenapa ini ada banyak merah-merahnya. Atau ini saya atau dari panitia? Nggak apa-apa ya. Ini soalnya saya kurang tahu kenapa ini ada tulisan merah. But anyway, um, langkah pertama untuk mengetahui diri Anda atau diri kita itu adalah dengan konsep konsep penataan atau pengenalan diri, baik dari satu sisi kiri di otak kita, kita panggil istilah tersebut adalah aptitude, atau sesuatu yang Anda sangat pahami, sangat kuasai semenjak Anda lahir. Dan di sisi yang sebelah, sorry kebalik, yang aptitude itu adalah otak sebelah kanan, skill itu adalah otak yang sebelah kiri. Kalau skill itu adalah sebuah keahlian atau training atau pendidikan yang Anda lalui dari jenjang-jenjang formal atau informal, baik secara otodidak ataupun secara melalui institusi. Nah, yang dimaksud dengan menggunakan teori ini adalah untuk memberikan sebuah atribut pada diri Anda sendiri. Um, seperti yang saya katakan tadi, banyak di antara kita atau yang kurang begitu paham tentang siapa diri kita. Kalau ditanya, oke, tell me who you are. Kadang-kadang kita muter ya, sampai 10 menit, 30 menit setelah itu, kita masih belum memberikan inti siapa kita. Setelah kita berhenti ngomong, baru kita, oh ya, saya belum menjelaskan diri itu. Itu yang saya maksud. Nah, hal ini penting untuk diketahui karena seperti yang saya katakan tadi, dalam sebuah komunikasi kita harus concise. Kalau komunikasinya tidak jelas dan tidak detail, komunikasi yang kita lanturkan atau kita berikan itu akan mudah dilupakan dan tidak ingat. Sama dengan diri kita. Kalau informasi tentang diri kita itu tidak jelas, baik dalam sebuah CV atau dalam sebuah perkenalan, orang akan lupa tentang diri kita. Bayangkan, setiap semester di Indonesia, setiap 6 bulan gitu ya, masing-masing universitas di seluruh Indonesia menghasilkan ribuan wisudawan wisudawati. Bayangkan wisudawan-wisudawan tersebut mengejar atau mencari lowongan pekerjaan yang sama. Nah, saya alhamdulillah kebetulan sudah beberapa tahun banyak mereview resume, ratusan bahkan sampai ribuan kadang-kadang. Nah, dari kalau posisi yang ada hanya ada 5 yang daftar 10 atau 100, tentunya mayoritas akan terbuang. Itu yang saya maksud. By knowing who you are, dengan mengetahui diri Anda sendiri, Anda akan stand out. Cara mengetahui diri itu adalah dengan konsep kanan dan kiri ini, attitude dan skill. Saya akan banyak topik ini karena ini akan terus berkait ke topik-topik selanjutnya. Dan dari karir pengalaman saya pribadi, baik waktu saya masih di Nurul Jadid hingga saat ini, konsep ini tetap sama gitu loh. Di sisi yang kanan, dulu konsep ini saya pelajari ketika saya semester 2 atau 3 dibimbing oleh seorang CEO bank di US melalui proses mentoring yang formal. 1 bulan pertama itu saya digodok untuk membrainstorm siap identitas pribadi saya. Saya memilih mengambil sebuah kertas kosong dan saya tulis apa saja yang saya yakin saya itu mahir sejak kecil. Dan di sebelah kiri apa yang saya pelajari di sekolah atau training dan saya ahli di bidang itu. Jadi contohnya di sebelah kanan saya itu saya senang traveling, saya senang adventure, saya senang berkomunikasi dengan orang lain, public speaking, walaupun saya tanpa belajar di sekolah formal, saya sudah menyukai semenjak saya kecil. Saya suka bahasa. Saya mempelajari 7 bahasa internasional, walaupun tidak mahir semuanya. Saya senang mempelajarinya, walaupun hanya bilang terima kasih gitu ya. Ada
ada rasa yang membuat saya terus berusaha untuk melakukan itu. Nah, itu salah contoh kecil. Di satu sisi yang lain, di sebelah kiri, saya mahir hitung-menghitung. Saya critical thinking-nya itu bagus. Bila saya diberi data matematis untuk dikalkulasi, saya maju ke depan dan itu saya senang sekali. Negosiasi itu saya di-train dalam di dunia formal, di pendidikan formal, dan banyak hal yang lainnya. Nah, setelah saya memahami 10 topik di jalur sebelah kanan atau aptitude dan sebelah kiri, itu digabungkan di sebelah menjadi satu, akhirnya menjadi 20 top 10 personality identity atau portfolio bagi saya. Lalu saya pilih apa yang top 10 di tengah-tengah. Nah, setelah mengetahui top 10 di tengah-tengah, saya memahami bahwa saya menyukai karir atau profesi, ini bukan pekerjaan, tetapi hanya sebuah profesi secara luas. Hal atau posisi yang memperbolehkan saya berkelana kemana-mana, bertemu dengan orang, berkomunikasi dengan orang dengan beda budaya, dan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, dan dituntut untuk mengambil keputusan dengan cepat, menggunakan logika yang sangat jernih. Nah, setelah saya tahu bahwa itu adalah strength dan portfolio yang saya miliki, saya mulai memahami, oke, saya harus fokus ke strength saya, bukan ke kelemahan saya. Sebab masing-masing kita itu punya kelemahan. Sekuat apapun kita bekerja keras untuk memecahkan atau address kelemahan tersebut, kita akan tetap memiliki kelemahan itu. Jadi hidup itu terlalu pendek ya. Life is too short. We need to focus on what you're strong with. Jadi kita harus fokus ke strength kita untuk berkompetisi. Nah, kembali ke cerita pendek saya. Setelah saya mengetahui top 10 kelebihan atau kemahiran saya itu, saya bandingkan dengan ekspektasi di industri untuk menjadi seorang ahli analisis, contohnya ketika saya masih baru, atau di dunia diplomasi, saya harus punya nilai sekian, atau punya kemampuan sekian, punya pengalaman sekian, dan semacamnya. Itu lalu yang difokus. Jadi aktivitas semenjak kita mengetahui profil 10 top besar kita itu, kita kembangkan dan kita teruskan untuk menuju ke level selanjutnya. Nah, ini yang menurut saya sangat penting bagi teman-teman sekalian untuk dipahami. Mbak, nanti tolong diingatkan, saya pakai timer, tapi kayaknya masih ada 15 menit lagi ya. Oke, siap Mas Holil. Oke. Nah, menurut saya ini satu sekedar konsep saja. Menurut saya ulangi bagi teman-teman dan ingin saya ajak kalian semua ini untuk mengingat kata ini bahwa bila Anda tidak bisa menjelaskan tentang profil Anda atau jati diri Anda dalam 1 menit, Anda tidak akan memberikan sebuah kesan pada orang lain. Jadi selalu berpikir bahwa you need to be concise. Anda harus selalu praktis, detail, dan to the point tentang diri Anda. Fokus tentang kelebihan atau kemahiran Anda ketika Anda berkenalan atau uh, menunjukkan tentang diri Anda sendiri. Oke, saya coba exercise sekarang. Saya scroll panitia, para peserta, dan saya akan stop randomly ya. Coba Mbak Indah Zahrotul Mbak Indah Zahrotul Aulia, tolong silakan perkenalkan Anda dan coba kita pikir bahwa Anda sekarang bertemu dengan saya, seorang katakan saya bule dari Situbondo, bertemu di bis dan Anda sedang mencari pekerjaan dan Anda melihat saya itu sepertinya seorang pembisnis. Diberi kesempatan seperti ini, coba perkenalkan diri Anda seperti selayaknya bagaimana Anda akan berkenalan dengan kesempatan tersebut. Jangan malu, tidak apa-apa, ini tidak akan dinilai. Silakan, Mbak Indah Zahrotul Aulia.
pakai mikrofon saja. Halo Mbak Indah, apakah mendengar atau merespon dari apa yang diucapkan oleh pembicara? Oke, Mbak Indah, saya halo. Belum tersambung sepertinya Mas Holil. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya untuk menyeker waktu saya coba satu dua kali lagi. Kita coba Mas Helmi Abdurrahman, Abdurrahim, sama. Skenario sama seperti tadi. Mas Helmi, silakan di unmute. Oke, saya coba sekali lagi. Saya random acak lagi. Em, Mbak Firdausia Putri, coba. Oke, saya permudah lagi pertanyaannya atau kesempatannya, senarionya. Silakan perkenalkan diri Anda dan saya ingin melihat apa yang ingin Anda ceritakan tentang diri Anda. Mbak Firdausia Putri. Oke, oke. Nah, sengaja saya mencoba untuk melemparkan pertanyaan random seperti ini karena saya ingin memberikan sebuah refleksi atau sebuah pertanyaan challenge buat para calon wisudawan ini yang kegiatan ini hanya kegiatan training. Bayangkan Anda ditaruh dalam sebuah em, konteks kenyataan di mana Anda akan melamar sebuah pekerjaan. Situasi tersebut mungkin 100% lebih sulit dari apa yang Anda rasakan saat ini. Ini hanya sebuah ingatan atau sebuah reminder, friendly reminder atau ingatan yang friendly buat kawan-kawan sekalian bahwa di dunia market pekerjaan itu, job market itu lebih bukan lebih sadis, lebih lebih sulit untuk kita pecahkan. Dan sukses itu perlu dilatih. Dan kalau tidak dilatih dari sekarang, kapan lagi? Itu Mohon maaf Mas Holil, itu di ya. kolom chat sudah ada mahasiswa kami yang merespon. Saya boleh mencoba Pak, gitu ya, atas nama Laili Eka Amalia. Oh, silakan, Dalam yang silakan, akan diberikan oleh Mas Holil. Mbak silakan. Laili Eka Amelia, stay tune. Halo, ya, selamat pagi, Bu. Dan Sebelumnya sudah mohon maaf, terhubung Mas. apakah boleh saya off cam? Soalnya sinyalnya rada susah, Bu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya dengar dengan baik. Silakan, Mbak Aulia. Selamat pagi, assalamualaikum. Um, kita bertemu di bis dan saya menanyakan kepada Anda dan saya seorang pembisnis di dalam bis. Selamat pagi, Mbak Aulia. Halo, selamat pagi, Bapak. Ya, Perkenalkan, nama saya Laili Eka Mulia. iya. Sedang Eh, oke, selamat pagi, Pak. Kalau boleh tahu, sampean dari mana, Nggi? saya dari Surabaya menuju ke Jember. Oh, alah, kalau boleh tahu, apakah ada acara tertentu, Bapaknya? Saya sedang menuju ke kantor saya, kantor tugas lapangan dan meninjau daerah bisnis sektor di Jember. Walah, Mbaknya Masya Allah. sendiri? Kalau saya sendiri, saya merupakan mahasiswa Universitas Nurul Jadid, Bapak. Kebetulan saya juga ada rute ke daerah Jember. Kalau boleh tahu, Bapak bidangnya di bidang apa, Nggih? Dan kalau boleh tahu, apakah ada peluang nih, Pak, di kantor jenengan? Dan kalau semisal ada peluang di bagian apa, kalau boleh tahu, Bapaknya? Oke, bagus sekali. Em, saya tidak perlu menjawab karena ini hanya sebuah senario. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kenapa Mbak Aulia itu berani untuk meloncat atau mengangkat tangannya dan mencoba
guessing saya, perkiraan saya bahwa yang ia lakukan itu bukan kali pertamanya ia mencobanya. Betul tidak, Mbak? Sebelumnya makasih ya Bapak Olil. Saya sendiri atas nama Laili Ekamalia. Oh, Sebelumnya Ali. oh, ya benar. Sebenarnya saya juga sudah beberapa mencoba kalau semisal ada kesempatan ataupun peluang, ada forum seperti ini dan ada pertanyaan ataupun apa namanya kesempatan untuk bertanya meskipun itu masih dicoba tapi saya bakal usahakan seperti itu Bapak. Jadi memang bukan pertama kali karena memang saya tipikal orang yang sangat ingin tahu gitu Pak, rasa keponya ya agak besar jadi saya memberanikan diri sambil lalu mencari pengalaman serta wawasan yang lain seperti itu Bapak Holil. Bagus, terima kasih. Enggak, ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya tepuk tangan untuk Mbak Laili ya. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi partisipasinya. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanya ingin menggambarkan dan mengulaskan bahwa dalam sebuah kompetisi yang muncul itu adalah yang maju ke depan itu adalah mereka yang sudah mencoba maju sebelumnya. Bagi mereka yang belum maju, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki pengalaman. Oleh karena itu, saya ingin mencoba mengajak teman-teman sekalian untuk memahami bahwa tidak ada magic, tidak ada sebuah apa namanya hal yang sangat uh, impossible. Semuanya itu perlu perlu latihan dan praktek. Apalagi topik tentang pencarian kerja atau kompetisi di dunia market ya, di market pekerjaan. Nah, sebelum saya kembali ke topik yang selanjutnya tadi itu, saya ingin kembali ke topik saya tadi tentang portfolio dan branding. Apa yang dimaksud dengan portfolio? Nah, setelah mengetahui seperti Mbak Lele yang tadi, uh, ia lebih yakin dibanding teman-teman sebayanya atau yang lainnya tentang dirinya, uh, despite atau walaupun nilai kuliah atau karya tulisnya mungkin belum jelas macam-macam, tapi di antara grup bagi saya dia stand out dan setelah saya tutup acara ini saya akan ingat tentang dia gitu loh. Nah, itu yang saya ingin ajak teman-teman sekalian untuk selalu ingat bahwa untuk membangun sebuah portfolio dan branding atau image tentang diri kita itu kita harus tahu tentang diri kita. Nah, kalau gugup iya normal, yakin deh sama saya. Saya gugupnya bukan main juga ketika masih baru-barunya belajar public speaking karena uh, itu normal, itu manusiawi, apalagi tentang debat ya. Tapi saya sudah memulainya semenjak saya SMP di Nurul Jadid. Saya sudah ikut lomba pidato ini dan semacamnya. Jadi bagi saya bukan hal yang susah, tetapi itu bukan berarti saya gampang untuk melakukannya, tetap karena saya sudah mencobanya sejak sejak puluhan tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah, di sini saya mengangkat topik ini yang saya gambarkan ini adalah sebuah image tentang cita-cita saya waktu itu. Ketika saya di pesantren, bayangan saya itu adalah sebuah bis sekolah Amerika yang ketika waktu itu saya masih SMA dan saya berpartisipasi mengikuti lomba debate contest di Surabaya dan waktu itu mendapatkan sebuah brosur pertukaran pelajar. Waktu itu saya uh, hal ini untuk sekolah di luar negeri bagi anak dari kampung di Situbondo untuk membayangkan sekolah di luar negeri itu hanya termasuk mustahil waktu itu ya. Tetapi saya terangan-angan dan gambar bis ini ketika saya berumur 14 tahun itu tetap teringang-ingang di kepala saya. Um, Setahun, 2 tahun, 3 tahun, seterusnya, saya tetap ingat bahwa saya ingin suatu saat saya akan sekolah di luar negeri. Nah, kembali ke topik yang tadi itu, ajakan saya adalah untuk menciptakan sebuah imajinasi atau keinginan yang sangat jelas, sejelas-jelasnya. Di sini, gambar ini sangat simpel sekali, adalah gambar sebuah bis. Jadi, cita-cita saya semenjak dulu itu hanya seperti ini. Nah, interpretasi dari bayangan ini sangat besar sekali. Imbasnya atau result
atau hasil dari bayangan saya itu adalah saya bisa berkesempatan hidup di Amerika, pergi ke Eropa, pergi ke Amerika Selatan, ke Afrika, dan semacamnya. Itu termasuk dari power atau kekuatan dari bayangan imajinasi yang sangat jelas. Jadi teman-teman, setelah mengetahui profil dan portfolio Anda, ini yang selanjutnya yang harus Anda lakukan menurut saya adalah membuat satu imajinasi tentang angan-angan Anda, apa yang ingin Anda lakukan. Bisa menjadi seorang artis, bisa menjadi seorang pengusaha UMKM, atau menjadi seorang tokoh pendidikan atau ulama, dan semacamnya. Buatlah sebuah imajinasi dalam bentuk image atau gambar segamblang-gamblangnya. Oke? Kemudian seperti yang Mbak Lele sebutkan tadi, dia berani berbicara di depan kita dengan segampang-gampangnya dia mengangkat tangannya, karena untuk menjadi seorang maestro atau dalam seorang pakar dalam satu bidang hal, seseorang itu harus melakukan praktek atau praktis untuk melakukan hal tersebut beribu-ribu jam. Dalam sebuah kutipan buku Malcolm Gladwell yang disebut Outliers, dia melakukan sebuah statistik dari ratusan hingga ribuan tokoh ahli olahragawan dan ahli pembisnis terkenal di Amerika, dan melihat bagaimana cara mereka bekerja. Rata-rata mereka melakukan praktek atau kegiatan dalam olahraga itu 10.000 tahun untuk menjadi seorang praktisi. Dalam setahun itu ada sekitar 400 jam sekian lebih ya. Setahun setengah gitu sekitar 400 tahun. Tetapi kalau Anda melakukan praktek sehari hanya 5 menit, tentunya dikalikan saja 5 menit per hari, seminggu, sebulan, dan selanjutnya. Jadi prosesnya itu untuk menjadi seorang ahli rata-rata butuh 10 tahun. Tergantung seberapa banyak Anda akan menuangkan waktu. Oke? Jadi kalau Anda, sekarang pertanyaannya adalah berapa jam Anda praktek atau melakukan hal yang Anda sukai untuk menjadi seorang ahli? Kalau jawabannya hari ini tidak, well, ayo get up and do it and start it now gitu. Harus dilakukan semenjak sekarang. Tidak ada kata terlambat, tetapi ingat bahwa untuk menjadi seorang maestro atau pakar, Anda membutuhkan 10.000 jam. Oke? Nah, ini salah satu contohnya lagi. Ingat, ada adik kelas saya, adik Novi Basuki. Saya sangat salut dengan dia. Saya tidak kenal waktu saya di pesantren karena dia masih baru lahir. Ketika dia di SMA kelas 1, dia tidak tahu kalau dia sedang bahasa Cina, bahasa Mandarin. Tapi ada kesempatan di Nurul Jadid untuk belajar bahasa Mandarin. Dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, sampai 10 tahun kemudian kuliah di Cina dan kembali ke Indonesia. Itu dia sekarang menjadi sinologis Indonesia atau pakar Cina di Indonesia. Karena dia sudah mencoba melatih per hari, per jam, selama sekian tahun. Dan terbukti sekarang dia menjadi seorang pakar. Nah, satu, kembali ke Novi ya. Topik ini menurut saya sangat relevan sekali. Jadi tidak ada kalau istilah bahasa Indonesianya itu cara karbetan ya, cara apa namanya simple untuk melakukan untuk meraih kesuksesan. Harus melalui proses-proses yang jelas. Tidak ada magic. Saya sudah hampir habis waktu dan masih ada 2 poin lagi. Poin selanjutnya adalah networking. Networking yang saya maksud ini adalah bukan hanya untuk memperkenalkan diri, tetapi sama dengan konsep awal tadi itu, setelah mengetahui portfolio atau profil kita, di sekitar profil tersebut kita cari orang-orang pakar atau ahli dalam hal-hal yang kita tekuni saat itu. Entah bisa jadi mentor, entah menjadi pakar ahli di dunia wira swasta atau UMKM, atau seorang dosen, atau seorang ahli hukum, dan semacamnya. Jadi, build that network untuk mengetahui bagaimana caranya kita membangun jangka panjang,
strategi jangka panjang untuk membuat diri kita atau membentuk diri kita seperti apa yang kita bayangkan di step yang nomor 1 itu. Oke, karena melalui networking itu kita akan memberikan sebuah wacana atau gambaran bagaimana caranya untuk menuju ke jalan itu, atau dengan networking itu Anda akan juga memberikan sebuah gambaran seperti siapa sih atau tokoh siapa sih yang ingin saya emulate atau ingin Anda tiru gitu ya. Salah satu cara untuk mengembangkan networking itu juga adalah dengan cara internship atau magang kerja. Nah, ini kelemahan pendidikan di Indonesia kecuali sekolah teknis ya kayak STM atau SMK atau akademis kayak gitu yang seperti sekolah apa namanya kesehatan atau nursing, karena mereka fokusnya adalah untuk praktek. Nah, pendidikan seperti itu kan menurut saya sangat lebih straight to the point atau fokus untuk mempersiapkan uh, para pelajar untuk bertanding di dunia market. Di Indonesia, kalau Anda tidak di sekolah seperti itu atau di akademi, rata-rata kita mempelajari hal-hal yang sangat general, lalu memasuki ke dunia apa namanya studi fokus setelah semester 5 dan selanjutnya, dan tidak dipersiapkan untuk menuju market atau dunia pekerjaan. Dan mungkin Sivitas atau para akademis di Nurul Jadid kedepannya lebih memfokuskan kegiatan atau aktivitas seperti pelatihan pekerjaan dan magang untuk membantu para mahasiswa merintis karir mereka lebih awal, jauh sebelum lulus gitu ya. Ini saya akan loncat karena ini sama dengan saya yang sebutkan tadi, seperti 10.000 jam untuk memfokus dan terus mengembangkan trial dan error prosesnya. Jadi mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Jangan salah bahwa saya tidak pernah gagal, saya gagal ribuan kali juga. Jadi jangan khawatir. Kegagalan itu membuat kita lebih strong. Don't think of perfection, karena perfection itu tidak pernah ada. Terakhir, saya ingin fokus mengajak teman-teman untuk selalu memiliki intensitas atau intensional dalam segala kegiatan. Ketika Anda bertemu dengan orang, selalu pikir tentang apa tujuan Anda. Jadi kegiatan yang Anda lakukan itu selalu memiliki makna yang menggiring Anda menuju tujuan Anda. Selalu mempunyai niat dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk menuju target branding Anda tersebut. Yang terakhir, yang ingin saya tekankan adalah seperti saya awali dengan cerita simple saya, bahwa saya adalah seorang santri dari Nurul Jadid, berasal dari kampung, menuju Nurul Jadid, diberikan kesempatan untuk belajar di Nurul Jadid, mulai belajar untuk meyakini bahwa saya sama dengan santri-santri yang lainnya. Setelah meyakini bahwa saya sama, saya terus membayangkan bagaimana masa depan saya dan terus maju ke depan. So, keunikan Anda itu adalah strength atau kelebihan yang harus Anda embrace, harus Anda peluk, dan harus Anda promosikan. Kalau Anda memiliki yang menurut Anda atau menurut teman-teman Anda buruk, istilahnya, contohnya memiliki aksen bahasa Madura yang sangat logatnya kuat semuanya, it's okay. Saya juga memiliki logat ketika di Amerika, logat saya kelihatan. Jadi hal-hal khas seperti itu bisa kita jadikan dan kita transformasikan menjadi sebuah kekuatan untuk membantu kita meraih sukses kita. Akhirnya, sebelum kita buka untuk berdiskusi, saya akan mohon maaf nih agak panjang tadi. Saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk para calon wisudawan dan wisudawati Universitas Nurul Jadid tahun 2024. Jangan takut, masa depan itu semuanya kita takuti sebelum kita
kita injak dan kita lalui. Jadi open mind, buka dada, dan silahkan maju terus. Di sana Anda akan mengetahui bahwa apa yang terjadi kemarin itu ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan saat ini. Jadi jangan takut. The future is in your hand. Masa depan di tangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hosnil atas penyampaiannya terkait packaging sukses. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari pemaparan Mas Soleh di sini. Yang pertama adalah kalau kita kaitkan dengan dunia kewirausahaan dan peluang kerja, di situ bagaimana kita sebagai personal memiliki sebuah personal branding yang layak jual seperti itu. Make impossible to be possible gitu ya Mas Soleh ya. Bahwa Betul. sesuatu tidak ada yang impossible kalau kita mau mengambil sebuah peluang seperti itu. Untuk mahasiswa-mahasiswi semua yang hadir di dunia maya, kita tahan dulu apabila ada beberapa pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama narasumber kita yang luar biasa ini. Kita akan nanti membuka sesi pertanyaan di akhir setelah ketiga pemateri memaparkan beberapa materi yang sudah disiapkan.